Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan kumpulan berita Liga Indonesia dan Timnas Indonesia terbaru. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Ex-pemain MU heran, Andre Roside kasih bonus ratusan juta ke Semen Padang, tapi masih nunggak hutang. Ex-pemain Manchester United, Charlie Scott heran dengan ulah mantan timnya musim lalu, Semen Padang. Charlie Scott sebenarnya jadi salah satu rekrutan tim berjuluk Kabau Sirah pada awal musim 2024-2025. Sayang, kebersamaan gelandang 27 tahun tersebut tidak lama. Ex-pemain Manchester United tersebut diputus kontraknya oleh manajemen Semen Padang pada pertengahan musim. Namun, masalah belum selesai sampai di situ. Usut punya usut, manajemen Semen Padang masih meninggalkan hutang dengan gelandang asal Inggris tersebut. Uang pesangon yang seharusnya didapatkan justru belum diterima sama sekali oleh Charlie Scott. Kabar ini jelas menyayat hati pencinta sepak bola Indonesia. Sang pemain dalam akun Instagram pribadinya menyindir tindakan mantan klubnya tersebut. Sorotan khusus diarahkan ke penasihat klub, Andre Rosiade. Dalam beberapa laga terakhir di Liga 1 2024-2025, Andre Rosiade kerap menebar bonus fantastis agar para pemain tampil maksimal. Suntikan bonus tersebut sukses menyelamatkan tim Kabau Sirah dari jeratan degradasi. Charlie Scott sebenarnya sepakat bahwa uang pesangon bakal dibayar paling lambat pada 2 Juni 2025. Namun, sampai tanggal tersebut lewat, tidak ada uang yang masuk ke rekening sang pemain. Persebaya kenalkan pelatih, ada ex-asisten Luis Mia dan rekan Shin Tae-yong. Persebaya Surabaya secara resmi mengumumkan pelatih kepala baru. Mereka menunjuk Eduardo Perez sebagai arsitek tim untuk mengarungi Liga 1 2025-2026 menggantikan Paul Munster. Selain itu, mereka juga memperkenalkan dua nama lain, yakni Shin Sang-gyu sebagai asisten pelatih dan Felipe Americo Martins Goncalves sebagai pelatih kiper. Satu nama lagi adalah Uston Nawawi yang tetap jadi asisten pelatih. Eduardo Perez sendiri mulai dikenal publik tanah air ketika bekerja sebagai asisten pelatih Luis Mia saat menangani timnas Indonesia. Dalam kesempatan ini, manajemen pun mengungkapkan bahwa tim pelatih telah menyusun skuad untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Selain itu, manajemen Persebaya juga mengumumkan bahwa semua kegiatan klub akan berpusat di Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo. Hal ini berbeda dari sebelumnya yang terpisah di berbagai titik di kota Surabaya. Sebelumnya, mes pemain berada di daerah Keputaran. Lalu, kantor Persebaya berada di daerah Saunggaling. Sedangkan lapangan latihan terpisah bergantian di lapangan Tor atau Gelora 10 November. Kehadiran staf kepelatihan baru memunculkan harapan dari bonek untuk membawa Persebaya berprestasi. Maklum saja, klub asal Kota Pahlawan itu sudah 21 tahun puasa gelar kasta teratas dengan terakhir meraih trofi Divisi Utama 2004. Usai cuci gudang, Persebaya kenalkan dua pemain baru, ada striker Timor Leste. Persebaya Surabaya mulai mengumumkan rekrutan baru untuk mengarungi Liga 1 2025-2026. Mereka baru saja memperkenalkan dua pemain asing anyar. Yang pertama adalah bek asal Makedonia Utara, Risto Mitrevski. Nama satu ini sudah tidak asing bagi publik sepak bola Indonesia, karena pernah membela Dewa United selama 3 musim pada 2022 hingga 2025. Kehadiran Risto tentu akan menambah kekuatan lini belakang Persebaya Surabaya. Pengalaman 3 tahun bersama Dewa United tentu tak sembarangan. Dia tercatat membukukan 93 penampilan dalam 3 musim alias hanya absen 9 laga saja. Nama kedua adalah winger asal Timor Leste, Gali Freitas. Namanya juga cukup melambung bersama timnas Timor Leste. Namun, dia dikenal sebagai pemain andalan PSIS Semarang dalam 2 tahun terakhir. Gali sebetulnya masih memiliki kontrak dengan PSIS hingga 2026, namun kedua pihak telah sepakat mengakhiri kerja sama lebih dini. Tim Laskar Mahesa Jenar telah terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Gali Freitas disebut masih memiliki keinginan bermain di kompetisi Liga 1 dan manajemen PSIS menghormati hal tersebut. Sehingga, bergabung Persebaya menjadi opsi terbaik yang dimilikinya. Selain itu, Persebaya juga resmi mengumumkan kepergian 10 pemain. 3 diantaranya adalah pemain asing, adapun 7 pemain lainnya adalah pemain lokal. Tak cuma pemain, Persebaya juga mengumumkan telah melepas 2 anggota staf kepelatihan.
Mereka adalah pelatih kiper Benjamin Van Breukelen dan asisten pelatih Muhammad Alimuddin. Situasi tersebut tidak lepas dari kehadiran pelatih kepala baru, Eduardo Perez, yang datang membawa nama baru. Mereka adalah Shin Sang-gyu asisten pelatih dan Felipe Americo Martins Goncalves pelatih kiper. Mantap! Persija Jakarta tambah durasi kontrak sang bomber andalan. Mesin gol Persija Jakarta, Gustavo Almeida, dipastikan masih menjadi andalan macan Kemayoran. Manajemen Persija dan Almeida sepakat untuk terus bersama hingga 2 tahun ke depan plus opsi perpanjangan kontrak 1 tahun. Perpanjangan kontrak yang disodorkan Persija Jakarta kepada Gustavo tak lepas dari performa apiknya di Liga 1 2024-2025. Dari 28 pertandingan yang ia lakoni bersama macan Kemayoran, total 18 gol berhasil ia kreasi. Produksi golnya sempat terhambat karena ia menjalani sanksi komdis PSSI dan dihantam cedera. Ketajaman Gustavo Almeida sudah terbukti. Namun, sejauh ini striker asal Brasil itu masih belum bisa memberikan trofi juara kepada Persija Jakarta. Gustavo Almeida pun percaya diri dengan kekuatan Persija Jakarta di musim 2025-2026. Striker berusia 29 tahun itu yakin puasa gelar macan Kemayoran akan segera berakhir. Target saya musim depan adalah menjadi juara. Saya harus melakukan yang terbaik untuk membantu tim saya, kata Gustavo Almeida. Persija Jakarta siap menyambut era baru. Mereka kini memiliki sosok pelatih baru bernama Mauricio Souza. Pelatih asal Brasil itu menggantikan posisi Carlos Pena. Gustavo Almeida pun bersemangat menyambut kehadiran Mauricio Souza di Persija Jakarta. Ex-striker Arema FC itu yakin masa kejayaan Persija Jakarta akan segera kembali. Setiap pesepak bola dan tim selalu punya hal yang perlu ditingkatkan. Sekarang mari kita lihat apa yang harus diperbaiki oleh pelatih baru. Musim depan kami akan berjuang untuk trofi. Para penggemar pasti mengharapkan hal itu, ujar Almeida. Resmi, Persib berpisah dengan Victor Igbonevo usai 6 musim bersama. Sebuah babak istimewa dalam sejarah Persib resmi berakhir. Setelah 6 musim penuh perjuangan, dedikasi, dan kebanggaan, Persib dan Victor Igbonevo sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama profesional bersamaan dengan berakhirnya Liga 1 2024-2025. Bek tangguh berdarah Nigeria yang akrab disapa Papa ini pertama kali bergabung dengan Persib pada musim 2018 di bawah asuhan Mario Gomez. Sejak saat itu, sosoknya menjadi bagian penting di lini pertahanan Pangeran Biru. Di musim debutnya, Igbonevo tampil impresif dalam 27 dari 34 laga yang dijalani Persib. Setelah sempat berpetualang di Liga Thailand, Igbonevo kembali ke Bandung menjelang bergulirnya Liga 1 2020. Namun, pandemi COVID-19 membatasi langkahnya di musim tersebut, dengan hanya 3 pertandingan yang bisa ia lakoni sebelum kompetisi dihentikan pada Maret 2020. Meski badai pandemi melanda, loyalitas dan semangat Igbonevo tak pernah padam. Ia terus bersama tim hingga akhirnya menjadi bagian dari pencapaian luar biasa, membawa Persib meraih gelar juara Liga 1 2 musim berturut-turut, yakni musim 2023-24 dan 2024-25. Selama mengenakan jersey biru kebanggaan, Igbonevo tampil dalam total 85 pertandingan di Liga 1 dan 1 pertandingan di ajang AFC Champions League 2024-2025. Namun kontribusinya tak hanya tercatat dalam statistik, karena kehadirannya membawa ketenangan, semangat juang, dan menjadi teladan di ruang ganti maupun di atas lapangan. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitya Putra Herawan, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala yang telah diberikan Igbonevo kepada klub dan bobotoh. Hatur nuhun, Papa, atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusinya untuk Persib. Sosokmu tak tergantikan, dan jasamu akan selalu menjadi bagian dari perjalanan klub ini. Sukses untuk langkah selanjutnya dalam karir maupun kehidupan, ujar Adhitya. Erick Thohir ingin timnas Indonesia raih poin penuh lawan Cina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia meraih poin penuh saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025 dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Persiapan untuk pertandingan ini dilakukan lebih awal sehingga waktu latihan lebih lama, tak seperti sebelumnya yang hanya dipersiapkan secara singkat.
Erik mengungkapkan alasan PSSI menggelar pemusatan lebih awal untuk menghadapi dua laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Ketika kalah sama Australia, maka melawan Bahrain harus dalam titik mendapatkan kemenangan, dan tim bisa membuktikan waktu itu. Hari ini di titik yang sama juga. Harus mendapatkan poin penuh. Kalau tidak ya harapan untuk ke playoff semakin berat, ujarnya di Stadion Madia GBK, Jakarta pada Senin, 2 Juni 2025. Ia menuturkan, meski PSSI menginginkan poin penuh dalam dua laga melawan Cina dan Jepang, namun itu kembali pada performa pemain. Tapi ada optimisme yang coba dibangun. Hari ini bermimpi dan tidak salah bermimpi tapi usaha dalam mengejar mimpi juga penting, ujarnya. Menanggapi absennya beberapa pemain termasuk Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen, Erik yakin tim nasional sudah punya kekuatan 2x11. Kalau dulu ada 1-2 cedera sudah pusing, kata Erik. Menurut Erik, tim nasional saat ini sudah memiliki komposisi yang bagus. Sekarang dengan ada dua kiper ditambah lagi ada Nadeo dan Erlangga, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah. Lapangan tengah sudah mulai ada, masih kurang 1-2 mungkin ke depannya perlu tambah. Tapi dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia ditargetkan finish di posisi ketiga atau keempat grup C agar bisa tetap bersaing memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak playoff. Skuad Garuda akan lolos ke putaran keempat bila mampu memenangi laga melawan Cina. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 9 poin. Tim asuhan Patrick Kluivert unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina yang berada di bawahnya.